Kenapa? Ya udah ya udah ya udah. Iya, gimana deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amalia Karasti Ramadhania. Kami di sini akan mempresentasikan tugas besar jaringan komputer 2. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan untuk identitas kelompok, studi kasus, capaian progres, dan juga simulasi pada paket tracer. Yang pertama, identitas kelompok. Kami dari kelompok 1, kelas IF4D reguler pagi dengan anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, yaitu Amalia Karasti Ramadhania, dan rekan saya yaitu Dea Ananda Gunawan. Kemudian untuk studi kasus yang diberikan, yaitu seperti yang tertera pada layar, kami akan membuat jaringan pada PT Utopia. Kemudian untuk capaian progres kali ini kami sudah mencapai untuk implementasi studi kasusnya. Yang pertama yaitu penyesuaian topologi untuk infrastruktur PT, dan yang kedua yaitu penyesuaian topologi untuk karyawan yang WFH. Konfigurasi yang dilakukan itu disesuaikan dengan kebutuhan yang terlampir pada studi kasus, serta sudah mencakup penerapan beberapa konsep jaringan komputer 2, yaitu yang pertama ada routing, kemudian ada switching, yang terdiri dari VLAN dan interVLAN, kemudian yang ketiga ada STP, Ether Channel, dan juga FHRP. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu topologi. Topologi yang kami gunakan pada tugas besar kali ini yaitu terdiri dari ada yang pertama, yang bagian berwarna hijau ini merupakan gedung A, yang di dalamnya juga terdapat beberapa departemen. Kemudian di bagian yang berwarna kuning ini merupakan bagian gedung B, yang mana juga sama terdiri dari beberapa departemen. Dan di bagian bawah ini merupakan topologi untuk rumah Anton, yang mana Anton sendiri merupakan karyawan PT Utopia yang sedang WFH. Kemudian untuk topologi ini kami sudah menyesuaikannya, yang mana dua gedung ini dipisahkan oleh dua switch yang berbeda. Kemudian untuk karyawan yang WFH ini kami menggunakan ISP XYZ atau cloud, dan juga ada juga untuk servernya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea. Kepada Dea, disilakan. Selanjutnya adalah poin penilaian yang pertama yaitu routing. Routing sendiri adalah proses pengantaran paket data dari suatu network ke network yang lainnya. Proses ini terjadi pada layer ketiga OSI. Kemudian implementasi konsep jaringan pada topologi kami adalah kami membagi jaringan menjadi beberapa subnet menggunakan dua router. Protokol yang kami gunakan adalah protokol EIGRP yang juga digunakan untuk menghubungkan kedua router yang kami gunakan tadi. Selain itu, EIGRP juga digunakan untuk menghubungkan PC dari rumah Anton yang bekerja secara WFH ke gateway atau router di PT Utopia. Lanjut. Kemudian switching atau VLAN akan dijelaskan oleh Amalia. Selanjutnya, switching. Jadi switching ini yang pertama pembahasannya yaitu ada VLAN. VLAN sendiri merupakan virtual local area network, yang mana merupakan subnetwork yang dapat mengelompokkan kumpulan perangkat pada jaringan area lokal fisik atau LAN yang terpisah. Kemudian, implementasi konsep jaringan pada studi kasus kami, yaitu pada gambar di samping ini menunjukkan bahwa walaupun secara fisik seluruh departemen ini berada pada satu jaringan yang dihubungkan oleh satu switch, namun kenyataannya secara logik antar departemen ini berada pada VLAN atau jaringan yang terpisah. Dan juga ini merupakan tabel switching-nya, ada VLAN number, VLAN name, serta IP address tiap VLAN dan juga subnet mask-nya. Selanjutnya yaitu ada interVLAN. Nah, interVLAN ini merupakan proses meneruskan lalu lintas jaringan dari satu VLAN ke VLAN lainnya. Jadi setelah tadi kita sudah membuat VLAN antar departemen, itu kita dapat menghubungkan VLAN-VLAN yang berbeda tersebut dengan interVLAN. Nah, pada implementasi konsep jaringannya, yaitu setelah VLAN dikonfigurasikan pada jaringan, tiap host dengan VLAN yang berbeda itu tuh tidak dapat berkomunikasi.
Nah, untuk dapat berkomunikasi, jadi kita hubungkan antar VLAN departemennya itu menggunakan konsep interVLAN ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea. Pada Dea disilakan. Kemudian untuk poin yang C atau yang ketiga adalah STP. STP ini merupakan Spanning Tree Protocol, yaitu protokol jaringan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya looping saat pengiriman data pada beberapa switch yang terkoneksi secara langsung. Dapat terlihat pada gambar atau pada layar bahwa switch A, B, dan C itu terkoneksi secara langsung. Jika terjadi looping, maka akan menyebabkan performa jaringan tidak maksimal atau bermasalah. Disinilah kita butuhkan konfigurasi STP. Kemudian lanjut. Poin yang selanjutnya adalah Ether Channel. Ether Channel ini merupakan penggabungan beberapa link switch menjadi satu. Tujuan konfigurasi ini adalah agar secara kapasitas link menjadi lebih besar dan supaya meningkatkan kecepatan koneksi pada switch. Untuk implementasinya dapat terlihat pada gambar juga, untuk switch A, switch B, dan switch C itu terkoneksi dengan lebih dari satu kabel. Hal ini merupakan contoh penerapan Ether Channel pada ketiga switch. Untuk protokol pada Ether Channel ini terbagi menjadi dua yang kami gunakan. Yang pertama LACP, dan juga yang kedua PAGP yang dapat terlihat pada tabel di gambar. Lanjut. Kemudian ada FHRP atau First Hop Redundancy Protocol. Protokol ini adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mencegah terputusnya jaringan ketika terjadi kerusakan atau crash pada salah satu router. Untuk Cisco sendiri memiliki versi FHRP sendiri, yaitu yang bernama HSRP atau Hot Standby Redundancy Protocol. Untuk implementasinya, karena kami menggunakan dua router yang berbeda, router ini dibagi menjadi dua status. Yang pertama ada status aktif dan yang kedua ada standby. Jika ada paket yang diteruskan melalui router dengan status aktif, jika itu gagal dikirimkan, maka paket tersebut akan diteruskan secara otomatis oleh router dengan status standby sebagai backup router. Dapat terlihat pada gambar. Selanjutnya ada simulasi di aplikasi Cisco Packet Tracer yang akan dijelaskan oleh Amalia. Silakan. Selanjutnya yaitu simulasi pada paket tracer. Nah, jadi untuk simulasinya ini, seperti yang terlihat, ini merupakan topologi yang sudah kami buat. Pada bagian atas merupakan topologi untuk perusahaan, dan yang di bagian bawah merupakan topologi untuk rumah karyawan yang WFH, yaitu Anton. Kemudian untuk poin pertama, yaitu ada routing. Routing sendiri kami sudah mengkonfigurasikan setiap device atau perangkat dalam topologi kami dengan IP address-nya masing-masing yang memiliki subnet yang berbeda-beda. Seperti misalnya untuk isi direksi ini dengan subnet 28. Kemudian manajerial dengan subnet 26, akuntansi dengan subnet 24, Ada listrik. Oke, aman. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan untuk simulasi pada paket tracer. Jadi untuk pada paket tracer ini kami sudah membuat topologi jaringannya. Untuk bagian atas ini merupakan topologi untuk di PT atau perusahaan Utopia, dan di bagian bawah ini merupakan topologi untuk rumah Anton atau rumah karyawan yang sedang WFH. Kemudian untuk poin pertama yaitu routing. Routing sendiri kami di sini sudah menggunakan dua buah router, ada R1 dan R2, yang mana itu berada dalam jaringan yang berbeda. Kemudian juga kami juga sudah mengkonfigurasikan setiap device atau perangkat pada topologi kami menggunakan IP address-nya masing-masing yang berada pada subnet yang juga berbeda-beda. Seperti misalnya PC direksi itu berada pada subnet 28, kemudian manajerial berada pada subnet 26, akuntansi berada pada subnet 24, dan seterusnya. Kemudian untuk konsep routing ini sendiri kami juga sudah menerapkannya. Jadi untuk jaringan ini sudah saling terhubung. Kemudian masuk ke poin yang kedua yaitu switching yang terdiri dari VLAN dan interVLAN. Jadi untuk VLAN-nya sendiri kami sudah mengkonfigurasikan setiap departemen yang ada pada PT Utopia ini dengan VLAN-nya masing-masing. Yaitu yang pertama untuk departemen direksi itu berada pada VLAN 16,
Kemudian Departemen Manajemen itu berada pada VLAN 19, kemudian untuk Departemen Akuntansi itu berada pada VLAN 23, kemudian untuk Departemen Staf Produksi berada pada VLAN 21, dan untuk Departemen Infrastruktur IT itu berada pada VLAN 116. Nah, kemudian untuk mengetes apakah VLAN-nya sudah terhubung, kita bisa mencoba untuk mensimulasikan pengiriman paket dari VLAN yang sama, yaitu misalnya dari PC manajerial di gedung A ke PC manajerial di gedung B. Dan terlihat di sini bahwa sudah sukses atau pengiriman paketnya sudah berhasil, tandanya VLAN-nya sudah benar dikonfigurasikannya. Kemudian yang kedua yaitu untuk interVLAN. InterVLAN sendiri dapat menghubungkan VLAN-VLAN pada departemen yang berbeda. Jadi misalnya kita dapat menghubungkan atau mengkoneksikan antara misalnya PC pada direksi gedung A ke PC manajerial di gedung B. Dan terlihat juga di sini sudah successful atau sudah berhasil, tandanya konsep interVLAN-nya juga sudah dikonfigurasikan dengan baik. Kemudian poin yang ketiga yaitu ada STP. Untuk STP sendiri di sini dapat terlihat adanya titik yang berwarna oranye, yang mana tandanya ini merupakan port alternate atau cadangan yang mana berstatus blocking. Jadi untuk port alternate ini dia tidak meneruskan pengiriman data. Jadi yang dia meneruskan pengiriman data itu hanya melalui port yang bertanda hijau atau forwarding. Nah, dapat kita lihat misalnya pada SWA untuk STP-nya sendiri ini sudah dapat dicek dengan command show spanning tree. Itu di sini dapat terlihat untuk masing-masing role pada setiap port. Ada designated, kemudian ada root dan juga alternate. Nah, untuk designated ini berstatus forwarding, yang mana port ini itu dapat meneruskan pengiriman data. Kemudian untuk port root ini itu merupakan port yang terhubung secara langsung ke switch yang merupakan root bridge. Nah, port ini juga berstatus forwarding. Kemudian ada port alternate yang mana berstatus blocking, yang mana blocking ini berarti tandanya port ini tidak meneruskan data atau bersifat cadangan. Jadi nanti dia bakal bisa aktif apabila port yang berada di atasnya itu down. Jadi dia baru akan berstatus up atau aktif atau forwarding. Kemudian untuk di SWB dapat kita lihat juga untuk spanning tree-nya itu pada SWB ini merupakan root bridge. Dari mana kita tahu? Dari terdapat tulisan this bridge is the root. Nah, root bridge sendiri itu tuh dapat ditentukan berdasarkan priority yang paling besar atau juga bisa juga dari MAC address-nya yang paling kecil. Nah, kemudian di sini untuk SWB sendiri karena dia merupakan switch yang merupakan root, maka dia semua portnya itu bersifat aktif atau forwarding yang meneruskan data. Nah, kemudian untuk di SWC itu juga sama. Mungkin kita bisa coba. Nah, untuk SWC ini sendiri, dia bukan juga merupakan root bridge, karena dalam sebuah jaringan atau sebuah kumpulan jaringan switch itu tuh hanya terdapat satu buah root bridge. Jadi tadi root bridge pada topologi kami. Dari yang SWC aja nggak apa-apa. Masih ya? Ada lagi. Buka. Oke, udah. Dari yang SWC aja. Ya, selanjutnya yaitu SWC. Nah, pada switch SWC ini, dia juga bukan merupakan root bridge, karena tidak terdapat tulisan this bridge is the root. Karena pada satu topologi jaringan antar switch, itu tuh akan hanya terdapat satu buah root bridge saja. Kemudian kita juga bisa melihat untuk role dari setiap portnya, dengan masing-masing ada nilai cost dan priority-nya. Itu merupakan untuk
penerapan STP pada topologi kami. Selanjutnya ada poin untuk Ether channel. Nah, untuk Ether channel sendiri itu merupakan untuk meningkatkan kecepatan internet pada jaringannya. Nah, jadi pada topologi ini kami sudah menggunakan Ether channel yang ditandai dengan adanya kabel yang lebih dari satu. Di sini kami ada 2 kabel yang antar switch-nya, dan juga untuk Ether channel sendiri itu terdiri dari 2 jenis, ada LACP dan PAGP. Nah, untuk PAGP dan LACP ini perbedaannya itu sebenarnya hanya terdapat di kalau di PAGP itu tuh hanya dapat diterapkan di Cisco aja. Sedangkan kalau untuk LACP itu bisa diterapkan di eh, apa ya, aplikasi lainnya juga, kayak misalnya ada di DNS3 itu tuh bisa menggunakan Ether channel yang versi LACP. Kemudian untuk dari SWA ke SWB ini kami menggunakan LACP, kemudian dari SWB ke SWC itu menggunakan LACP, dan dari SWA ke SWC itu menggunakan PAGP. Kemudian untuk konsep yang ketiga yaitu ada FHRP. Nah, FHRP sendiri itu tuh untuk mencegah apabila terjadinya kerusakan atau masalah pada satu buah router. Nah, di sini kan kami menggunakan 2 buah router. Nah, jadi di sini sudah kami konfigurasikan juga untuk HSRP-nya, yang mana apabila semisal di salah satu switch di salah satu router ini itu rusak, misalnya nih di sini di R1 merupakan active router. Kita bisa coba cek dengan komen show standby. Kita bisa lihat di sini R1 merupakan active router, dengan standby routernya itu adalah IP address yang ini, yang mana merupakan IP address di R2. Kemudian untuk di sini kita bisa coba cek juga. Nah, untuk R2 ini merupakan router standby. Dengan di sini terlihat kan standby-nya itu merupakan lokal, yang mana merupakan R2 ini sendiri, sedangkan untuk active routernya merupakan yang di R1 tadi. Itu untuk penerapan FHRP-nya. Kemudian untuk kalau kita mau mencoba untuk apakah koneksi dari rumah Anton yang WFH ini bisa gitu ngeping atau terhubung gitu ke jaringan perusahaan. Yang pertama kita coba dulu untuk isi Anton ke R2, yang mana R2 ini merupakan default gateway dari rumah Anton ini, dan itu berhasil, tandanya dia udah terhubung ke default gateway. Kemudian kita coba juga ke jaringan perusahaan. Kita ping ke R1, dan di sini kita bisa lihat berhasil juga dari PC Anton ke R1. Dan juga tandanya untuk karyawan WFH itu sudah bisa terhubung ke jaringan di perusahaan juga. Kemudian untuk pada topologi kami juga sudah kami sediakan 2 buah server sesuai dengan kebutuhan pada studi kasus, yang mana terdiri dari yang pertama itu ada server ERP yang dapat diakses oleh karyawan yang WFH, yaitu Anton, dan juga ada server Utopia. Ini merupakan server lainnya yang juga menyimpan data-data perusahaan. Oke. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan simulasi pada paket tracer. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yaitu Dea. Kepada Dea disilakan. Oke, baik. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan untuk penilaian UTS Tugas Besar Jarkom 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop dulu ya.